Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta PPG Daljab kategori 2 yang berbahagia. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita yang saat tadi sudah kita diskusikan tentang kebinekaan global, wawasan kebinekaan global. Nanti untuk selengkapnya akan dibawakan oleh Ibu Penny Arista. Namun alangkah baiknya sebelum kegiatan pada siang hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk waktu dan tempat untuk sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Penny Arista untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita diskusikan. Monggo Bu Penny. Matur nuwun Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, saya share screen terlebih dulu, ya. Sudah tampil belum Bapak Ibu semuanya? Belum, Bu. Tampilnya stop dulu mungkin, Bu. Baik, sudah Terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya. Pada kesempatan siang ini, kami dari Rombel WKB 11 kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang kewawasan kebinekaan global PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Berikutnya ada topik dari kelompok kami, yaitu topik 2 tentang kebinekaan Indonesia yang harmoni. Berikutnya ada capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik 2, kebinekaan Indonesia, peserta diharapkan memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, mampu menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan, dan yang terakhir ada memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ini ada dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika iya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Yang kedua, jika keberagaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan akan keberagaman? Dan yang ketiga, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam? Apa alasannya? Saya boleh jawab ya, Bu.
Ya, silakan Pak Dwi. Ya, kalau saya, keluarga saya itu beberapa, bukan hanya Muslim saja, Bu. Dari simbah saya itu Muslim, kemudian dari keluarga buyut saya itu juga ada yang Kristen, begitu kurang lebihnya seperti itu untuk nomor 1. Berarti Kurang ini lebih. dilihat dari keberagaman beragama, nggih. Nggih. Berikutnya yang kedua, nih jika keragaman Indonesia itu dilihat dari kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perdebatan akan keberagaman? Mungkin saya lagi, Bu. Silakan. Ya, kalau menurut saya Indonesia ini kan kaya akan budaya, akan kaya akan adat dan istiadat. Harusnya ketika itu dikembangkan lebih lanjut, ini akan menjadi kekayaan Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang konflik, pada dasarnya mereka belum paham apa itu memahami perbedaan, karena menurut saya di dalam perbedaan itu ada cinta, Bu. Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam? Mengapa? Apa alasannya? Coba saya, Bu Feni. Monggo, Pak Ya, Pras. saya tertarik dengan 2 daerah. Yang pertama daerah saya sendiri, yaitu daerah Jawa, dengan budayanya yang luar biasa kaya, dengan bahasa dan beberapa peraturan norma-norma yang sulit untuk ditemukan di belahan negara lain. Yang kedua sama budaya yang ada di Madura. Nah, itu saya juga sangat tertarik sekali dengan keunikan ragam budaya yang ada di sana. Nah, itu Ya, Bu yang ingin baik. saya pelajari. Terima kasih, Bu. Ya, memang budaya Jawa itu kaya ya, Pak. Baik, berikutnya ada aktivitas permainan tebak keberagaman. Saya bacakan dulu prolognya. Di setiap daerah ini memiliki keberagaman masing-masing, mulai dari agama, suku bangsa, adat istiadat, warna kulit, profesi, rumah adat, seni daerah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa foto keragaman yang ada di Indonesia. Coba kita lihat dari atas sebelah kiri, paling kiri itu termasuk keberagaman apa ya? Ini keberagaman Agama, Bu. ya, ini gambar yang terletak paling atas di sebelah kiri. Ini ada keberagaman tentang agama yang ada di Indonesia ya. Kalau di sebelahnya paling atas sebelah kanan tentang adat istiadat. Ya, ini adat istiadat ya yang ada di Bali itu tentang Aben. Kalau di bawahnya ini tentang apa? Profesi, Bu. Profesi. Perbedaan profesi. Keberagaman profesi ya. Berikutnya di sebelah kanan dari keberagaman profesi ini ada keberagaman apa ya? Suku bangsa. Suku bangsa. suku bangsa yang ada di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, berikutnya yang paling bawah dari sebelah kanan. Ini ya, Rumah adat. ada rumah adat. Kalau sebelahnya ada keberagaman apa ya? Warna kulit. Warna kulit ya. Dan yang terakhir ini ada keberagaman Seni daerah. kesenian daerah ya. Ya. Nah, ini beberapa contoh
keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari agama sampai yang terakhir ada kesenian daerah. Baik, kita ke selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud keberagaman? Terus yang kedua, apakah dari gambar-gambar tersebut sudah menunjukkan keberagaman? Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi keberagaman di negara ini? Yang keempat, apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengajarkan toleransi keberagaman di sekolah? Kita lanjut saja ya. Ya, Belum Bu. dijawab, Bu. Saya mau jawab dulu ya. Oh ya, Menurut monggo. saya, gambar itu sudah menunjukkan keberagaman, Bu. Karena tadi berdasarkan agama juga bahwa di Indonesia ini banyak keanekaragaman budaya, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya, Lebih seperti itu menurut saya. ya, baik. Saya Pak jawab Denis yang nomor Sugandaro. 1, Bu. Oke, Saya jawab monggo. nomor 1. Keberagaman itu suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Ada lagi yang mau menjawab dari refleksi ini? Atau sudah? Satu lagi, Bu. Sudah. Ya, monggo Pak Pras. Ya, untuk manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia ini menjadikan Indonesia menjadi lebih kaya, lebih variatif, dan lebih berbudaya dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena kita mempunyai beragam suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Jadi manfaatnya akan lebih membuat negara kita menjadi lebih kaya. Gitu, Bu. Ya, keberagaman di negara kita ini cukup banyak ya, dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beberapa suku bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya ada konsep 1, ini mengenai makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Ini sumbernya diambil dari UNESCO. Berikutnya ada intoleransi, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan, atau disebut juga dengan SARA, merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Ini diambil dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Berikutnya ada radikalisme, adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Berikutnya ada konsep kedua, yaitu beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Yang pertama, ini ada toleransi di sekolah. Siswa SMP Kristen Yahya, Bandung melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Program yang diberi nama Breaking Down the Walls ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Berikutnya ada toleransi di pesantren. Untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain, dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, dan maupun santri dari luar negeri.
Berikutnya ini ada konsep 3. Maaf, ini tulisannya 2. Konsep 3, beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri yang berikutnya. Oh, ini masih ada kaitannya dengan yang di atas. Toleransi di masyarakat. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat menjadi contoh yang indah. Panitia bertugas pada perayaan hari besar umat Kristen adalah umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, kita ke konsep 3. Ada tantangan intoleransi yang meninggi. Ini ada video YouTube. Kita simak bareng-bareng ya.
Ya, demikian. Ya. Saya stop dulu ya. Masih folder, Bu. Ya, sudah terlihat lagi tampilan slide-nya. Ya, Sudah. ini Sudah, menarik. Ya. Bu. Tadi video yang sudah kita simak bersama itu tentang toleransi di Indonesia ya. Atau Ya, dari kalau- Bapak Ibu yang kalau lain mau menurut- menanggapi yang video tadi? Ya, saya, Bu. Kalau menurut saya generasi Z ini, generasi anak-anak sekarang itu rentan sekali dengan ini, Bu, rentan sekali dengan intoleransi berdasarkan maksudnya karena sifat yang fanatis, sikap yang mungkin dengan perbedaan pendapat dan sebagainya itu rentan sekali dengan intoleransi, begitu, Bu. Terima kasih. Yang lain barangkali mau memberikan tanggapannya mengenai video YouTube tadi? Tidak ada. Ya, mau menilai dari yang Pak Dwi sampaikan tadi, bahwa benar generasi Z ini lebih cenderung karena mereka menyerap informasi dari media sosial, dari HP, dari YouTube dan sebagainya. Itu namun info yang mereka serap itu tidak disertai dengan filter atau ini hoax atau tidak. Nah, maka mereka lebih gampang terpengaruh, maka akan menimbulkan rasa intoleransi tadi. Begitu, Ibu. Iya. Ya, video tadi memang menggambarkan generasi Z yang sekarang yang rentan dengan pengaruh-pengaruh dari media sosial yang mereka telan mentah-mentah ya Bapak Ibu tanpa disaring terlebih dahulu. Baik, untuk berikutnya ini ada konsep 4, hebat jadi moderat. Apa itu moderasi beragam? Nah, moderasi beragam berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Samakah moderasi beragam dengan moderasi agama? Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi.
Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tetapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Itulah perbedaan antara moderasi beragam dengan moderasi beragama dengan moderasi agama. Berikutnya, konsep berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 indikator. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Kelima bergotong royong. Dan keenam ada berkebinekaan global. Ini ada YouTube lagi. Nah, nanti kita cermati bareng-bareng ya. Ya, saya tutup dulu subscribe-nya. Kembali lagi ke tadi. Sudah terlihat belum semuanya? Belum, Bu. Belum. Terlihat, Bu. Masih folder, Bu. Saya stop dulu. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Ya, sudah terlihat. Sudah. Sudah semuanya terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita lanjut. Tadi video yang sudah kita tonton bareng itu berisi tentang profil pelajar Pancasila, nggih. Ya.
Ya, Bu. berikutnya ada aplikasi kedua, ini mengenai batik pemersatu bangsa. Kekayaan budaya Indonesia ini bukan hanya dalam bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion atau pakaian. Di samping ini ada gambar batik dari berbagai daerah. Coba kita amati yang pertama. Bisakah Anda menyebutkan dari mana asal batik di samping ini? Bisa, Bu. Yang pertama ini nomor 1, batik Parang. Ya, batik Parang ini dari mana ya? Jogja apa Solo ya, Bu? Kalau Parang? Kalau yang Batik Mega Parang. Parangkusumo Dari itu mana Jogja. lebih tepatnya? Jogja nggih, Jogja nggih Dari kalau Jogja. Parang. Parang Ya. Jogja, Bu. Parang Oke, Jogja. Kemudian nomor 2 ini ada Megamendung ya, batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Cirebon, nggih. Ya. Cirebon. Yang ketiga ini ada batik Sidomukti yang berasal dari Jogja juga. Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah. Yang keempat ini ada batik yang namanya Kawung. Dari mana ya? Kawung itu Solo, Bu. dari Solo. Solo. Iya. Dan yang terakhir ini ada batik 7 rupa yang berasal dari mana ya? Dari mana Pak Pras? Lasem, Bu. Dari Dari Lasem, dari Bu. mana? 7 rupa. Lasem. Oh Ya. iya, dari Lasem. Baik, nah ini motif-motif batik berdasarkan daerahnya masing-masing. Yang kedua, bisakah Anda menemukan 3 perbedaan dan persamaan dari setiap batik tersebut? Yang ketiga, bagaimana dengan batik yang Anda pakai saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda pakai dan apa makna filosofi batik yang Anda kenakan? Ya, Ada itu yang sebenarnya mau dari saya, memberikan Bu. tanggapan? Ya, monggo Pak Pras. Ya, sebenarnya kalau batik saya mau banyak ngobrol tentang batik, tapi mungkin nanti waktunya tidak akan bisa selesai. Itu ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya di situ ada motif yang berbeda, yang motif tersebut mencirikan daerah tersebut. Itu, Bu. Kalau yang saya pakai setiap hari, saya lebih suka menggunakan batik Parang, Bu. Karena bisa cocok untuk acara-acara resmi. Begitu, Bu. Terima Ya. kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Atau sudah? Sudah, ya. Baik. Dari berbagai macam daerah ini mempunyai motif batik sendiri-sendiri dan mempunyai filosofi sendiri-sendiri pula, ya. Baik, berikutnya ada evaluasi dan penutup. Baik, dari materi yang sudah didiskusikan dari awal sampai terakhir, evaluasi atau penilaian tentang keberagaman yang ada di Indonesia yang harmoni ini, apa ya yang bisa kita petik? Ada yang mau memberikan tanggapannya atau komentarnya? Saya, Bu. Monggo, Bu Sunia. Ya, kesimpulannya bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak sekali kekayaan budaya, suku, dan sebagainya tadi ya, yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk itu dalam menyikapinya, kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Memiliki toleransi yang tinggi, saling menghormati. Nah, jangan sampai penyebab-penyebab intoleransi itu muncul hingga sampai mengakibatkan beberapa hal-hal fatal yang sampai menimbulkan korban-korban itu. Ya.
Dari saya itu, mungkin yang teman-teman lain bisa menambahi. Yang lain barangkali Bapak atau Ibu guru yang lain mau menanggapi dari keberagaman yang ada di Indonesia mengenai topik 2 Indonesia yang harmoni. Menambah Tidak sedikit, Bu. ada. Oke, monggo. Kebinekaan global adalah perasaan menghormati antar semuanya, yaitu yang ada di Indonesia, agar tercipta kerukunan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Bu. Ya, itulah evaluasi dari topik 2 yang berjudul Indonesia Harmoni ya. Sebenarnya Indonesia itu kan kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari suku, bangsa, agama, ya, bersatu menjadi satu Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Baik, kesimpulannya negeri ini, Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ini kutipannya dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila masih banyak kekurangannya, saya minta maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Pak Prasetyo. Monggo. Terima kasih Bu Penny. Kita berikan aplaus untuk Bu Penny. Bu Penny Arista. Terima kasih. Terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Di acara siang hari ini tentunya tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan tentang keberagaman atau kebinekaan di negara kita. Serta semua sudah merefleksi serta mengevaluasi dan menyimpulkan. Saya kira cukup sekian dari kegiatan pada siang hari ini. Saya selaku moderator, kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan